Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillah ajma'in amma ba'du. Pertama-tama marilah senantiasa kita bersyukur kepada Allah karena telah memberikan kita kesehatan, kemudian salawat serta salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan alam yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, pada kesempatan kali ini, di video kali ini, saya Muhammad Irham dengan NIM 30402014, jurusan S1 Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, mahasiswa aktif di Unisula. Nah, pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai analisa rasio keuangan 10 bank syariah yang paling banyak digunakan tahun 2022. Nah, langsung saja ya. Baik, latar belakang dari masalah ini adalah perbankan syariah atau perbankan Islam adalah suatu sistem perbankan yang pelaksanaannya berdasarkan syariat Islam. Pembentukan sistem ini berdasarkan adanya larangan dalam agama Islam untuk meminjamkan atau memungut pinjaman dengan mengenakan suku bunga, serta larangan untuk berinvestasi pada usaha-usaha yang bersifat haram. Makanya sekarang ini mulai berkembang perbankan syariah di Indonesia karena masyarakatnya itu sudah mulai sadar bahwasanya bunga itu haram bagi umat muslim. Nah, next. Baik, rasio keuangan. Rasio keuangan merupakan suatu kajian yang melihat perbandingan antara jumlah yang terdapat pada laporan keuangan dengan mempergunakan formula yang dianggap representatif menurut Hamdi 2015. Menurut Harahap 2016, rasio keuangan adalah angka yang diperoleh dari hasil perbandingan dari satu pos laporan keuangan dengan pos lainnya yang mempunyai hubungan relevan dan signifikan. Perbandingan dapat dilakukan antara satu komponen dengan komponen dalam satu laporan keuangan maupun antar komponen yang ada di antara laporan keuangan. Kemudian, angka yang diperbandingkan dapat berupa angka-angka dalam satu periode maupun beberapa periode. Nah, ini maksud dari rasio keuangan. Next. Di rasio keuangan itu terdapat rasio profitabilitas. Apa sih rasio profitabilitas itu? Rasio profitabilitas adalah perbandingan yang digunakan untuk menilai kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba atau keuntungan dari pendapatan yang diperoleh. Nah, penting bagi perusahaan untuk menghitung rasio profitabilitas supaya mengetahui profit yang didapat oleh perusahaan tersebut. Nah, rasio ini memberikan gambaran tentang hasil akhir dari kebijakan keuangan dan keputusan operasional yang diambil oleh manajemen perusahaan. Nah, kemudian jenis-jenis rasio yang pertama nih ada gross profit margin atau GPM. Rasio ini mengukur persentase laba kotor terhadap pendapatan yang dihasilkan dari penjualan. Yang kedua, ada NPM atau net profit margin. Rasio ini menunjukkan persentase laba bersih yang diperoleh perusahaan terhadap total pendapatan. Yang ketiga ada ROA atau return on asset. Rasio ini mengukur efisiensi perusahaan dalam menggunakan aset untuk menghasilkan keuntungan. Kemudian ada ROE, return on equity. Rasio ini menunjukkan tingkat pengembalian investasi pemegang saham perusahaan. Yang kelima ada pengembalian modal yang digunakan ROC. Rasio ini mengukur laba atas modal yang digunakan perusahaan dalam persentase. Yang keenam ada pengembalian investasi atau ROI. Rasio ini mengukur tingkat pengembalian investasi yang diperoleh pemilik bisnis. Dan yang ketujuh atau yang terakhir ada laba per saham atau EPS. Rasio ini menunjukkan laba yang dihasilkan perusahaan per saham beredar. Next. Nah, kenapa sih rasio profitabilitas itu penting? Emang perusahaan harus ada ya rasio profitabilitasnya?
Nah, inilah manfaat dari rasio profitabilitas. Kenapa perusahaan harus memiliki rasio profitabilitas? Yang pertama itu membantu mengevaluasi kinerja perusahaan bagi jajaran direksi. Yang kedua, menjadi tolak ukur bagi investor saham dalam menilai kelayakan investasi. Yang ketiga, memberikan informasi yang akurat. Nah, makanya penting karena rasio profitabilitas ini bisa memberikan informasi yang akurat tentang besaran laba atau keuntungan yang diperoleh perusahaan dalam periode tertentu. Dan yang keempat, memengaruhi sistem pencatatan kas kecil perusahaan. Itu dia manfaat dari rasio profitabilitas. Next, pada penelitian kali ini, jenis penelitian yang kami lakukan adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan bersifat kuantitatif dengan cara menganalisis laporan keuangan pada 10 bank syariah tahun 2022 untuk melihat kinerja keuangan perbankan syariah tersebut di tahun 2022. Nah, populasi dan sampelnya 10 bank syariah paling banyak digunakan di tahun 2022. Metode dan teknik pengambilan datanya menggunakan rasio profitabilitas. Nah, ini adalah teknik pengambilan datanya. Yang pertama kami menggunakan BOPO atau belanja operasional terhadap pembelanjaan operasional. Nah, BOPO adalah rasio kinerja keuangan yang menunjukkan beberapa efektif kegiatan operasional yang dijalankan oleh sebuah bank berdasarkan definisinya. Rumus untuk mencari BOPO adalah total operating expense, total operation income, dibagi total operation dikali 100%. Next. Nah, yang kedua, kami mencarinya menggunakan return on asset atau ROA. Ini adalah rasio yang menunjukkan seberapa baik suatu bank dalam mengelola dana yang diinvestasikan dalam aktiva yang menghasilkan keuntungan. Nah, rumus ROA adalah profit before tax total asset per total asset dikali 100%. Nah, yang ketiga adalah return on equity atau ROE. Ini merupakan rasio antara laba bersih dan ekuitas keseluruhan yang perhitungannya menunjukkan seberapa efektif suatu perusahaan atau perbankan mengelola modal mereka sendiri atau network dengan menghitung tingkat keuntungan investasi oleh pemilik modal. Rumusnya adalah net income equity per equity kali 100%. Nah, kita masuk ke pembahasan nih. Ternyata setelah saya searching di Google, saya cari tahu terdapat 10 bank syariah yang paling banyak digunakan, yaitu pertama, Bank Syariah Indonesia. Sudah jelas ya, sepertinya Bank Syariah Indonesia ini termasuk bank syariah terbesar di Indonesia. Yang kedua adalah Bank Muamalat. Yang ketiga, Bank BCA Syariah. Yang keempat, Bank BJB Syariah. Yang kelima, Bank BTN Syariah. Yang keenam, Bank Jago Syariah. Ketujuh, Bank Syariah Indonesia. Yang ke-8, BTPN Syariah. Ke-9, Bank Mega Syariah. Dan yang ke-10 ada Bank Bukopin Syariah. Ini adalah bank-bank yang ya kami cari BOPO-nya, kami cari ROA-nya, kami cari ROE-nya. Nah, next. Nah, ini dia teman-teman, hasil rasio keuangan 10 bank syariah yang paling banyak digunakan. Bisa dilihat ya berapa persen BOPO yang didapat oleh Bank Syariah Indonesia. Ini kami ambil di triwulan periode 2022 di September dan Desember, akhir tahun ya teman-teman. Oh, sudah selesai. Saya kira hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.